Pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik ketika Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Tentu saja PDIP menyambut baik kemungkinan Demokrat bisa bergabung bersama PDIP gitu kan. Ya tentu saja ini kemungkinan, sedangkan AHY meminta kepastian gitu kan. Yang pasti tentu saja mereka yang memiliki kekuatan, sedangkan sekarang partainya AHY kan kekuatannya kurang. Maka ya hanya bersifat kemungkinan bahwa yang namanya AHY jadi cawapres dari Ganjar gitu kan. Maka yang pasti itu adalah langkah politik dari Demokrat pasca keluar dari koalisi perubahan adalah mendukung capres. Dan ini tentu saja hubungan antara PDIP dengan Demokrat itu sebenarnya ya bisa terjalin kembali gitu kan. Dan saya pikir PDIP berlapang dada gitu kan, memahami situasi Partai Demokrat yang kala itu mengkritik Jokowi ya, berkonfrontasi dengan PDIP ya. Kadang terjadi friksi-friksi gitu kan dengan partai PDIP, tapi itulah yang namanya dinamika politik. Seorang Hannah Arendt, filsuf dari Jerman, menyatakan ya politik itu adalah sesuatu yang berdialog, berkomunikasi, berdebat, mempertaruhkan kepercayaan. Ada komunikasi, ada dialog, ada mekanisme yang dijalankan tanpa kekerasan. Itulah disebut dengan demokrasi yang bagus gitu kan. Itu yang disebut dengan politis gitu kan. Sedangkan yang apolitis adalah di mana tidak ada yang namanya cara berkomunikasi, tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada kontestasi, semuanya ditentukan oleh satu kekuatan, satu kekuasaan gitu kan. Nah, itu bukan politik, tapi itu apolitik dan tidak demokrasi gitu kan. Ya dalam demokrasi ada istilahnya strategi meninggalkan kawan untuk membentuk koalisi baru, itu sesuatu yang biasa tentu saja ya. Dalam politik praktis ya seperti itu juga. Dan kasusnya dari Partai Demokrat yang ditinggalkan oleh Anies ini memang biasa saja gitu kan dalam teori, tapi secara psikologi politik Partai Demokrat ya sangat menyakitkan sekali gitu kan. Ini memang membutuhkan waktu, bahkan mungkin sampai kapanpun tidak akan memaafkan Anies Baswedan. Tapi ya ini politik gitu kan. Kabarnya bahwa politik itu tidak ada ruang untuk soal pribadi, yang penting adalah kepentingan gitu kan. Nah, apakah seperti itu gitu kan politik itu? Saya bisa memahami bahwa politik Soeharto adalah bukan politik kebersamaan, tapi ada politik individual Soeharto sendiri, itu makanya disebut dengan otoriter gitu kan. Nah dari itu peluang SBY berkomunikasi dengan Megawati sangat bisa sekali, apalagi Puan sudah jemput bola gitu kan. Apakah AHY akan menanggapi ajakan dari Puan? Dan tentu saja AHY tidak bisa minta dia jadi cawapres Ganjar gitu kan. Nah, atau bisa juga itu karena isu AHY ini sangat tersakiti oleh Anies, ya bisa saja dikapitalisasi gitu kan, bahwa yang namanya AHY menjadi capres dari Ganjar gitu kan. Ya ini bagaimana mekanismenya, waktunya seperti apa, apakah memungkinkan gitu kan. Karena ya pembacaan dari Nasdem saya pikir ya Caimin memiliki basis massa, meskipun menurut Denny JA gitu kan, pemilih NU mendukung PKB itu hanya 11% gitu kan. Ini kan tidak terlalu besar gitu kan, tidak terlalu signifikan juga kalau Caimin. Jadi Denny JA dari lingkaran survei Indonesia ya mau mengungkap itu apakah benar bahwa Caimin memiliki suara signifikan di Jawa Timur. Ternyata kalau dikaitkan dengan NU ya cuma 11% gitu kan. Kita akan lihat perkembangannya, apakah langkah politik
Partai Demokrat akan bergabung dengan PDIP. Terima kasih.